Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi selamat berbahagia buat rekan-rekan guru honorer sekalian. Pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi, yaitu guru honorer harus perhatikan 4 data terbaru super wajib valid sebelum seleksi P3K Guru 2022 dibuka. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kami akan menyajikan 4 data terbaru ya. Jadi keempat data terbaru ini wajib valid Bapak Ibu ya, karena ketika salah satunya tidak valid, maka itu tidak akan bisa dan itu akan menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan perjuangan Bapak Ibu di seleksi P3K Guru nantinya di tahun 2022. Oleh karena itu, sebelum pagelaran P3K Guru 2022 digelar, Bapak Ibu harus memastikan keempat data terbaru ini untuk segera valid. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita melanjutkan video kita, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu guru bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung cekidot ke informasi terkait 4 data terbaru super wajib. Jadi data yang pertama itu adalah riwayat pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi data pertama yang wajib valid itu adalah riwayat pendidikan dan wajib tercover di info GTK di bagian riwayat pendidikan. Jadi mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, S1 atau bahkan S2 harus masuk di riwayat pendidikan nantinya yang terkoneksi dengan info GTK Bapak Ibu. Mulai dari kemudian selain itu Bapak Ibu perhatikan nama perguruan tingginya, fakultas FIP-nya, bidang studi dan tahun masuk, terutama ini yang S1 Bapak Ibu ya, karena nantinya itu akan terkoneksi di PDDikti dan secara otomatis akan terbaca juga di halaman SSCASN P3K Guru tahun 2022. Ini super wajib valid Bapak Ibu ya, karena ijazah S1 Bapak Ibu itulah nantinya yang akan digunakan untuk memilih formasi. Nah, pastinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi caranya pastikan Bapak Ibu berkoordinasi dengan operator sekolah untuk mengecek data riwayat pendidikan Bapak Ibu di Dapodik, kemudian di PDDikti. Pastikan valid dan terkoneksi dengan data yang ada di info GTK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu data yang pertama. Kemudian kita pindah lagi data yang kedua Bapak Ibu ya. Data yang kedua itu adalah status verbal ijazah S1 D4 Bapak Ibu. Masih terkait dengan ijazah, di info GTK juga ada menu mengecek data verbal terakhir. Jadi mulai dari poin 1 sampai poin 10 itu wajib terkunci di sini Bapak Ibu ya. Wajib terkunci. Nah, kemudian Bapak Ibu pastikan apakah nomor ijazah Bapak Ibu itu sudah valid di verbal ijazah S1 Bapak Ibu, nomor induk mahasiswa, nama perguruan tinggi, kemudian program studi, nama pada ijazah. Dan misalkan ternyata ada salah satunya yang bermasalah, anggaplah nomor ijazahnya yang bermasalah, maka Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan dulu di info GTK, di Dapodik di bagian riwayat pendidikan S1 Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu coba lakukan verbal data di PDDikti Bapak Ibu ya, dengan mengupload ijazah terakhir Bapak Ibu. Bisa meminta bantuan tentunya kepada operator sekolah. Seperti itu ya. Kenapa? Karena status verbal ijazah ini yang akan menjadi patokan untuk linearitas ijazah Bapak Ibu pada saat pemilihan formasi nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2022. Apakah posisi Bapak Ibu itu pada saat pemilihan formasi sudah lolos passing grade di tahun 2021, baik itu P1, P2 ataupun P3 atau belum? Tentunya status verbal ini sangat penting Bapak Ibu ya. Ini data yang kedua. Kemudian kita pindah ke data yang ketiga Bapak Ibu ya. Data yang ketiga itu adalah TMT SK pengangkatan. Jadi di sini seringkali kami sudah membahas terkait TMT SK pengangkatan. Ini adalah screenshot dari info GTK Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada dua yang paling penting di sini. Yang pertama nomor SK pengangkatan, yang kedua adalah TMT SK pengangkatan. Kenapa kami katakan ini super wajib? Karena nantinya di seleksi P3K 2022 tentunya kita sudah ketahui bersama akan ada perhitungan masa pengabdian Bapak Ibu minimal 3 tahun Bapak Ibu ya. Karena ketika Bapak Ibu lolos passing grade atau tidak passing grade dan
dan memiliki masa pengabdian yang valid, tentunya itu nantinya proses seleksi Bapak Ibu itu akan dibedakan dengan pelamar-pelamar baru berdasarkan TMT SK pengangkatan Bapak Ibu yang tercatat di Dapodik atau berdasarkan masa pengabdian Bapak Ibu. Nah, TMT SK pengangkatan ini itu nantinya menjadi dasar perhitungan masa kerja Bapak Ibu ya. Jadi wajib valid antara data yang ada di Info GTK dengan TMT SK pengangkatan yang ada di SIM PKB. Solusinya adalah Bapak Ibu input semua SK Bapak Ibu ke data riwayat karir guru, bisa meminta bantuan kepada operator sekolah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa cek lagi. Nah, kalau yang ini adalah screenshot TMT pengangkatan Bapak Ibu di SIM PKB. Jadi antara yang di Dapodik tadi dengan di SIM PKB usahakan sama Bapak Ibu ya. Kalaupun tidak sama, sebaiknya Bapak Ibu input SK yang valid di riwayat karir guru. Nah, jadi TMT awal pengangkatan ini wajib valid karena menjadi barometer awal untuk mengecek masa kerja Bapak Ibu atau menjadi untuk menghitung masa kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut data berikutnya. Data berikutnya yang paling penting Bapak Ibu adalah data valid Dukcapil NIK. Ya, saya ulangi, data NIK Bapak Ibu. NIK ini wajib centang hijau Bapak Ibu ya di status verbal PTK. Kenapa wajib centang hijau? Karena kalau sudah centang hijau berarti sudah valid di kantor Dukcapil dan sudah valid juga di Dapodik. Ya, seperti itu. Kalau sudah valid di Dapodik dan sudah terintegrasi dengan data yang ada di Dukcapil, maka NIK Bapak Ibu itu sudah centang hijau, yang artinya aman pada saat membuka akun SSCISN atau mendaftar P3K guru di SSCISN. Jadi wajib valid. NIK ini yang paling penting, itu wajib valid Bapak Ibu ya. Wajib valid di Dapodik maupun wajib valid di SIM PKB atau wajib valid di Dukcapil Perpal PTK, seperti itu ya. Misalkan di sini centang silang merah artinya tidak valid di Dukcapil, Bapak Ibu silakan menghadap ke kantor Dukcapil untuk dilakukan perbaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini data NIK wajib centang hijau. Wajib centang hijau dan menjadi data yang super wajib valid sebelum seleksi P3K 2022 digelar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian itulah 4 data terbaru Bapak Ibu yang super wajib valid sebelum seleksi P3K guru. Yang pertama riwayat pendidikan, kemudian yang kedua adalah status verbal ijazah S1 D4, ini wajib valid. Kemudian TMT SK pengangkatan Dapodik dan SIM PKB itu wajib sama dan sebaiknya teman-teman input di riwayat karir Dapodik, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah data Dukcapil Bapak Ibu, data NIK Bapak Ibu di Dukcapil, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.